Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri pesantren Ainul Yakin rahimakumullah, pada pagi hari ini saya kebagian untuk menyampaikan kajian diniyah kontemporer yang pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengkaji satu tema kecil yang berkaitan dengan bagaimana sikap seorang pemimpin atau seorang profesional dalam memanage tenaga kerja. Tema ini terinspirasi dari satu kondisi atau kenyataan para santri Ainul Yakin, yang santri juga mahasiswa. Saya kira nanti kalian semua para santri tentu akan menjadi orang yang tidak terlepas dari bagaimana memanage seseorang atau memanage sejumlah orang yang dipekerjakan, atau memanage sekelompok orang yang akan menjadi pekerja yang kalian semua manage itu. Ada beberapa hal prinsip dalam Islam ini dalam rangka memanage tenaga kerja itu. Setidak-tidaknya saya menghimpun ada 5 bagian atau 5 tema yang penting untuk kita bicarakan sebagai seseorang yang memanage tenaga kerja itu. Prinsip yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW, man istajara ajiran fal yusamma lahu ajratahu, rawahul Baihaqi. Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, atau dalam istilah pabriknya disebut dengan buruh, fal yusamma lahu ajratahu, maka hendaknya mensepakati upahnya. Ini prinsip yang pertama. Jadi seseorang yang mempekerjakan pekerja dalam satu perusahaan atau dalam kewirausahaannya gitu, itu Islam memerintahkan kepada kita semua hendaknya mensepakati upahnya. Ini yang paling prinsip yang pertama. Kenapa begitu? Karena seringkali sekarang ini orang kalau tanpa kesepakatan begitu itu bisa melinjani gitu, melinjani salah satunya. Apakah pekerjanya yang nakal, gitu, apakah juragannya yang tidak mau bayar dengan baik. Gitu. Itu sebabnya agar tidak gerundel, atau yang dengan kata lain agar tidak terjadi perselisihan paham antara yang bekerja dan yang mempekerjakan itu, harus lebih awal disepakati upahnya. Gitu. Pak, Mas, sampean mau bekerja di tempat saya, nanti pekerjaannya begini, melakukan ini, gitu. Sampean saya gaji sekian. Kok orang ini mau, ya sudah, jalan itu. Tapi kalau nggak mau, kalau itu terlalu berat Pak, kalau mau bayarannya sekian. Gitu. Terjadilah tawar-menawar di situ. Gitu. Sehingga kalau sudah deal, apa yang disepakati kedua belah pihak, barulah bekerja. Pekerjaannya sesuai dengan yang diinstruksikan oleh juragan itu, ada orang yang mempekerjakan itu, dan yang bekerja juga mendapatkan upah yang sesuai dengan yang disepakati itu. Gitu. Dan begini ini ternyata justru yang lebih banyak menerapkan konsep begini ini justru orang-orang yang tidak Muslim, gitu. Atau ya Muslim banyak lah, tetapi orang non-Muslim juga banyak melakukan seperti ini.
Nah, karena ini menjadi satu etika mempekerjakan seseorang. Gitu. Nah, kalau tidak begitu, nanti akan terjadi satu kegiatan atau satu upaya untuk saling belinjani satu dengan yang lain itu yang tidak diharapkan. Gitu. Makanya dalam perusahaan-perusahaan itu kalau sudah dilakukan tes masuk itu, pertama adalah tes potensi akademiknya, yang kedua tes kemampuan profesionalismenya di bidangnya itu gitu. Ada sekian deret tes-tes itu, yang terakhir ada tes wawancara. Apa yang dilakukan itu pada prinsipnya adalah seorang pemilik perusahaan itu bertemu langsung dengan calon pegawai itu. Nah, di sini nanti antara lain yang dalam wawancara itu yang disepakati adalah berapa upahnya, minta berapa gitu. Dan seorang profesional tentu tidak akan manut saja, kamu bekerja di sini sebulan saya gaji 5 juta gitu. Ya, itu. Tidak begitu. Karena apa? Karena dia memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk membantu meningkatkan kualitas atau produktivitas perusahaan itu. Gitu. Itu bisa sah-sah saja melakukan tawar-menawar seperti itu. Asal sudah sepakati, itu yang diharapkan oleh agama ini, yang menjadikan kita terhindar dari fitnah, saling menciderai satu dengan yang lain. Itu sudah tertutup kalau ada kesepakatan seperti ini. Kalau perlu kesepakatan itu diformalkan. Sudah ya, kamu kerja di sini sebulan saya gaji 5 juta. Nih ada nota perjanjiannya gitu, sebagai pegangan kalian. Kalau tidak dibayar sekalian, kalian boleh menggugat gitu. Ini harus dilakukan dalam Islam ini. Prinsip yang kedua adalah prinsip tidak boleh menciderai perjanjian itu dengan cara menzalimi pekerja. Rasul menyatakan dzulmul ajiru ajrahu minal kabair. Mendolimi pekerja atau mendolimi upah dari pekerja itu, kata Rasul, minal kabair, termasuk dosa besar. Itu kita saja tahu ya, dosa besar itu berzina, musyrik gitu ya lah, itu termasuk dosa besar. Dan ternyata mendolimi pekerja atas upahnya itu termasuk dosa besar dalam Islam ini. Sehingga orang tuh sering tidak terasa dalam kegiatan sehari-hari, dalam satu perusahaan, dalam satu usaha bisnisnya itu gitu, itu tidak terasa bisa saja mendolimi pekerjanya itu. Dan bahkan ada yang terang-terangan begitu itu. Dulu banyak orang merekrut tenaga kerja yang usia muda itu masih energik, dijanjeni dengan gaji tinggi. Setelah mau dia diajak ke tempat kerjanya itu sampai nyebrang laut. Ternyata di tengah laut sana itu di sana ada tempat yang di pulau yang digunakan untuk produksi penangkapan ikan dan memproduksi itu. Tuh, anak-anak muda dipekerjakan untuk menangkap ikan, memproses ikan di tengah laut itu, di pulau terpencil itu. Nah, setelah di sana tidak digaji itu. Nanti kalau sekiranya tenaganya sudah hampir habis itu, agak tua gitu, terus dicederai, ditakut-takuti gitu, padahal tidak digaji itu. Nanti kalau mereka sudah memuncak kemarahannya itu, terus dipulangkan dan dengan paksa gitu, sehingga dia tetap tidak dibayar, dipulangkan pada daerah yang dia tidak dikenal oleh mereka. Itu dilepas gitu saja gitu. Orang-orang yang melakukan kerja luar negeri dengan dalam tanda petik pembawa
yang tidak bertanggung jawab itu seringkali ada kasus seperti ini. Misalnya ada penampungan tenaga kerja yang akan dikirim ke Malaysia atau kemana gitu. Nah, itu di sini tampung ya, akan digaji sekian juta per bulan gitu. Nah, dengan fasilitas-fasilitas yang sudah disebutkan, dibawalah sejumlah orang ini betul-betul ke luar negeri, apa ke Malaysia, ke Filipina, apa Thailand dan seterusnya gitu. Yang sering itu di Malaysia yang dekat dengan kita ini sebetulnya. Mereka diajak ke sana masuk ke dalam perusahaan gitu. Ternyata perusahaannya bergerak di bidang perkebunan. Mereka diperkerjakan di perkebunan itu jauh dari pemukiman gitu. Ada pemukiman di tengah-tengah perkebunan itu. Di situ yang bekerja adalah para orang-orang pencari kerja luar negeri begini nih. Wah, di situ suruh bekerja di kebun, memetik buah, kelapa sawit dan seterusnya itu. Setiap hari di situ itu. Nanti kalau sudah bertahun-tahun tenaganya menjadi produktivitasnya menurun, itu ada orang yang dipasang juga sebagai pengkacaunya itu ngompor-ngompor gitu. Kamu kok senang di sini ini? Kamu tidak dibayar, ayo kabur saja. Wah, gayanya seperti menolong itu. Padahal itu disuruh perusahaan yang menipu ini agar orang ini keluar dengan tanpa syarat itu. Oh iya, saya sudah nggak betah di sini. Gimana? Ayo saya antar. Seolah-olah seperti menolong. Wah, bawalah ke kota sana gitu. Berterima kasih banyak dengan orang yang mengantar ini, padahal itu suruhan perusahaan yang terblacklist itu. Begini ini terjadi. Sehingga orang yang begini atau orang yang mempekerjakan pekerja yang seperti ini itu tergolong dosa besar. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan salasun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang aku Rasul akan memusuhi mereka. 3 golongan yang nanti akan dimusuhi Rasul yaumal qiyamati pada saat di hari kiamat itu. Naudzubillah min dzalik. Orang sekarang ini berusaha kuat, bersolawat, mencintai Rasul itu dengan harapan nanti di akhirat agar mendapatkan syafaat Rasul. Kok ini justru ada 3 kelompok orang yang justru nanti pada saat hari kiamat itu dimusuhi oleh Rasul. Seperti apa orang seperti itu? Betapa susahnya nanti di akhirat. Wong di akhirat itu susah. Kita semua yang sudah beribadah ini saja masih harus memohon kepada Allah agar nanti di akhirat itu bisa bertemu dengan Rasul, bahkan bisa mendapatkan syafaatnya Rasul. Kok ada orang justru dimusuhi oleh Rasul? Siapa 3 kelompok orang itu? Nah, oleh karena saya sesuaikan dengan tema yang kelompok yang terakhir yang sesuai dengan pembicaraan kita ini, yaitu warajulun istajara ajiran fastaufa minhu walam yuwafihi ajrahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. 3 kelompok orang yang dimusuhi oleh Rasul di hari kiamat itu tadi. Yang ketiga adalah orang yang mempekerjakan pekerja tidak membayar upahnya. Dia pekerjanya itu sudah melaksanakan pekerjaannya dan juragannya itu tidak membayarkan upahnya. Itu antara lain. Jadi kalau hadis ini utuhnya, yang pertama itu kalau ada orang berlagak bersedekah tetapi ternyata dia punya maksud dengan sedekah itu. Begini yang oleh Rasul dimusuhi nanti. Yang kedua adalah orang yang
ikrarnya di depan orang umum ini, saya memerdekakan budak ini, gitu. Tapi nyatanya ternyata di balik itu diam-diam dia meminta bayaran dari budak itu. Jika diketahui orang lain seolah-olah beribadah memerdekakan budak, tapi janjane di balik itu dia meminta bayaran kepada budak itu atau kepada keluarga budak agar diberi bayaran besar agar dia mau melepaskannya itu. Yang ketiga ini, orang yang mempekerjakan seorang itu, dan pekerja itu sudah melaksanakan tugasnya, tetapi juragannya malah tidak membayarnya. Nah, yang begini ini yang Rasulullah SAW di saat nanti di akhirat justru memusuhi orang yang seperti ini. Saudara-saudara sekalian, para santri yang dirahmati Allah, kita mesti berhati-hati dalam hal mempekerjakan buruh atau menjadikan orang pekerja itu. Memang kadang-kadang remeh, itu dianggap remeh lah ya. Tetapi ini prinsip. Kenapa kok prinsip? Karena orang bekerja itu mesti berniat mencari rezeki untuk dinafahkan kepada keluarganya. Orang yang sudah mapan sekalipun itu mesti punya harapan. Itu ya. Saya bismillah pergi keluar rumah untuk bekerja agar mendapatkan rezeki. Rezekinya untuk sanggup ibadah. Gitu ya. Itu setiap orang bekerja mesti seperti itu. Sehingga kalau ada orang bekerja terus dizalimi oleh juragannya atau orang yang mempekerjakan itu sebetulnya tidak saja berdosa kepada orang yang relasinya itu, tapi dosanya itu dengan seluruh keluarganya itu. Kenapa orang itu kalau bekerja setiap bulan itu mendapatkan gaji, upah itu tuh orang itu kalau akan gajian itu sudah berpikir itu. Nanti kalau gajian, nanti yang sekian ribu untuk beli beras, yang ini sekian untuk beli gula, yang itu untuk SPP anaknya, dan seterusnya itu. Sehingga kalau itu sampai tidak bayaran, itu yang macet semua gitu lah. Ya untung saja kalau misalnya yang dizolimi itu orang yang sudah punya tabungan, sudah mapan, bekerjanya sudah lama, jadi tabungan sudah banyak, itu masih mending. Meskipun ya macet juga itu. Tapi coba bayangkan kalau yang itu adalah pekerja kasar, buruh tani, tukang batu, kuli batu, pembersih kebun dan seterusnya itu. Mereka itu bekerja yang biasanya bayaran setiap hari Sabtu itu. Ibu-ibu, istri mereka itu sudah umum begini nih. Mulai Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu itu sudah hutang. Janji dengan yang dihutang itu besok ya Sabtu bayaran. Gitu. Sehingga begitu Sabtu bayaran itu ya dipakai untuk bayar-bayar hutang itu. Sehingga nanti kalau itu dipakai Minggu, Senin, Selasa, Rabu, balik hutang lagi. Lah kalau begini nih kok sampai ada orang yang tega begitu Sabtu, Mas, maaf ya, ini pray dulu, saya tunda, besok Sabtu depan saya ropel 2 gitu. Lalu bagaimana nasib keluarga ini? Itu apa ndak bakal ditabruki orang banyak itu? Sudah begitu bagian apa yang harus digunakan untuk hidup Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu. Sehingga meskipun kelihatan sederhana, urusan menzalimi pekerja seperti ini sebetulnya sangat mendalam, sangat esensial dalam kehidupan kita ini. Makanya harus berhati-hati. Kadang-kadang sering orang itu saat menjadi penguasa atau memiliki kedudukan atau memiliki perusahaan yang bisa mendayagunakan para pekerja-pekerjanya itu seringkali tidak terasa terus saenake dhewe gitu. Nanti kalau
ada pekerja yang sambat itu dia dengan mudah aja, kalau tidak kerasan kerja dia sudah cari kerja yang lain gitu. Betapa gampangnya ngomong begitu itu. Padahal sekarang itu mencari kerja susah gitu ya. Jadi bekerja itu sendiri juga susah gitu. Mengerjakan pekerjaannya dengan susah gitu. Kok ada orang tega seperti itu? Ini sungguh keterlaluan kalau menzalimi pekerja ini. Karena itulah tadi loh, yang pertama sudah diikat oleh ikatan suci perjanjian kesepakatan. Pekerjaannya jenisnya seperti apa, bayarannya berapa itu tadi. Kalau tidak begitu saja, tidak apa-apa. Misalnya, Mas besok di tempat saya mau mantu ini, minta tolong dong dibantu gitu. Mulai hari pertama sampai ketiga lah itu, nanti puncak acaranya hari ketiga gitu. Di desa biasa begitu itu. Dan itu tidak diupain, tidak apa-apa begini. Kenapa? Karena tidak ada ikatan perjanjian bekerja tadi itu. Tidak ada konsep menzalimi begini ini. Karena umumnya di masyarakat seperti itu. Tapi kalau tidak, ini justru yang akan menjadikan beban kepada orang lain, dan Rasul menyatakan yang begini termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Ya. Prinsip yang ketiga, prinsip memberikan upah kepada pekerja itu hendaknya tepat waktu. Hendaknya tidak gesek waktunya, tidak ditunda itu. Meskipun toh tidak menipu, saya bayar betul, tapi jangan sekarang gitu. Hendaknya jangan seperti itu. Atau bahkan malah pura-pura lupa gitu. Oh iya ya, begitu di tagih itu, oh iya ya, kemarin kamu ikut bekerja di saya ya. Saya kira hanya 20 orang itu, kamu ternyata ikut juga ya gitu. Begitu itu tidak dibolehkan dalam Islam, dalam syariat Islam ini. Rasul telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, "A'tul ajiru ajrahu qabla ayyajifa araqahu." Berikanlah upahnya orang yang bekerja itu qabla ayyajifa araqahu, sebelum kering keringatnya. Nah, ini perintahnya Rasul itu. Apa yang terkandung maksud ini? Hendaknya kita memberikan upah itu tidak diulur-ulur. Itu ya. Ya bukan berarti kok waduh saya dosa ini, kamu keringatnya sudah kering, itu tidak begitu ya. Pokoknya yang dalam konteks kebiasaan dalam masyarakat itu tergolong tidak mengulur waktu gitu saja gitu. Nanti jangan-jangan setelah mendengarkan hadis ini terus gupuh gitu, dilihat para kuli-kuli ini jangan sampai kering keringatnya, itu harus diberi dulu. Tidak harus begitu. Tetapi yang prinsip adalah tingkat umumnya di masyarakat bagaimana agar pemberian upah itu terkesan tidak diulur, tidak diulur-ulur. Gitu ya harus cepat diberikan. Misalnya gampang saja lah, misalnya kalau bekerja itu harian itu, ya pada saat pulang itu dia sudah membawa upahnya. Itu jangan sampai nanti malam tak antar aja gitu. Meskipun kelihatannya terhormat diantar itu, tetapi sebetulnya dia adalah merugikan. Itu siapa tahu nanti memang sudah diangen-angen saat bekerja itu nanti saya kalau dibayar sore nanti saya akan sekalian biar jalan mampir di toko untuk beli beras, mampir di yang lain untuk membayar hutang yang kemarin, begitu itu. Siapa tahu seperti itu. Mereka kalau dibayar malam meskipun diantar masih balik lagi ke toko, ke tempat orang lain yang menghutang dan seterusnya itu. Begitu itu menyusahkan orang. Sehingga kewajiban kita sebagai seorang muslim
dalam bertransaksi mendayagunakan para buruh ini mesti memberikan gaji atau upah itu tepat waktu, gitu ya. Jangan sampai diulur. Kasihan, gitu. Seperti yang saya ceritakan tadi, betapa susahnya. Oh iya, orang kalau bekerja itu mesti memang mengharapkan bayaran, kok ternyata tidak bayaran. Terus kadung angen-angen dia mau beli ini, beli itu. Betul-betul menyusahkan seperti itu. Para santri yang dirahmati Allah, prinsip yang keempat adalah memberi upah itu mesti sesuai dengan tingkat profesionalismenya. Itu ya. Misalnya di antara kalian nanti ada yang punya perusahaan, ya. Perusahaan itu mempekerjakan orang 500 misalnya gitu. Tentu orang 500 itu tidak semua mengerjakan pekerjaan yang sama, loh. 500 itu ada yang bertugas memproduksi, ada bertugas yang mengemas, ada yang bertugas untuk mengirim, ada yang juga memasarkan gitu. Ada yang selain aspek produksi yang membersihkan lingkungan gitu, menyeberangkan jalan para pekerja kan gitu. Jadi bekerja itu sesuai dengan profesinya masing-masing, sehingga memberi bayarannya itu juga harus sesuai dengan tingkat kesulitan dalam profesinya itu. Gitu. Jangan sampai jadi manajer dengan tukang sapu sama bayarannya itu. Gitu ya. Nah, tentu tidak boleh begitu. Dan yang paling prinsip, bayaran itu oleh karena sesuai dengan profesionalismenya itu, tidak mungkin orang yang bekerja dalam waktu lama itu terus tidak meningkat profesionalismenya itu, gitu ya. Misalnya orang orang bekerja di kantoran itu, ya, begitu masuk meskipun sarjana itu suruh jadi staf dulu, gitu. Jadi staf mendapatkan order dari pimpinannya, mengetik, bikin laporan, bikin perencanaan dan seterusnya itu, urusan-urusan yang kasar itu, gitu. Tetapi kalau itu dikerjakan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan dan seterusnya itu, lalu memiliki kemampuan lebih dia itu. Pernah diperintahkan Pak ini, diperintah ini, bisa yang semula dituntun dalam membuat perencanaan sudah tidak lagi. Semula didikte detail gitu dalam membuat laporan sudah tidak lagi, sudah biasa. Gitu. Nah, orang yang seperti ini meskipun tidak disebut sebagai orang yang belajar, sebetulnya belajar dengan sendirinya begini nih. Nah, oleh karena itu dia layak untuk menduduki jabatan seperti orang yang memerintah dulu itu, karena sudah biasa, sudah pinter belajar mengerjakan pekerjaannya itu, gitu. Itu sebabnya di kantor-kantor atau di pabrik-pabrik, di perusahaan itu mesti ada jenjang masuk itu jadi apa gitu. Meskipun tidak sekolah, ditingkatkan lagi, ada jabatan baru di atasnya. Kalau sudah lama gitu, pinter di situ, ditingkatkan lagi jabatannya gitu. Dan jabatan-jabatan itu semakin meningkat juga sudah otomatis mesti harus ada peningkatan jumlah HR-nya. Jangan sampai tidak. Kamu dulu kan kesepakatan dengan saya, sebulan saya gaji 1 juta. Gitu. Sampai kapan pun ya kamu akan saya gaji 1 juta. Jangan begitu. Karena apa? Pada prinsipnya dalam Islam ini mesti menghargai seseorang itu berdasarkan kompetensinya. Itu ya. Kalau semakin pinter ya harus bayarannya semakin banyak. Karena apa? Karena kalau orang semakin pinter itu sebetulnya membantunya kepada perusahaan itu ya juga semakin banyak. Itu ya. Yang misalnya begini, orang yang semula menjadi tenaga pemasar gitu, bisa dengan belajarlah biasa setiap hari memasarkan 10 unit gitu. Tetapi kalau sebulan, apakah sehari bisa memasarkan 10 unit? Ya tidak. Ya bisa jadi menjadi 20 unit atau 100 unit begitu. Karena sudah biasa, sudah pinter, sudah berlatih setiap hari itu gitu.
Apakah orang yang bisa memasarkan 10 unit akan dibayar sama dengan yang 100 unit? Ternyata begitu. Dengan demikian ya tidak. Oleh karenanya gaji itu orang kalau semakin lama bekerja, yang otomatis semakin pintar itu, seorang pengusaha atau seorang juragan mesti harus menghitung ulang berapa peningkatan bayarannya itu. Itu tidak boleh tetap. Itu dolim kita kalau tetap itu. Karena apa? Karena inputnya kepada perusahaan semakin banyak. Itu ya. Orang yang bekerja sebagai buruh pemberi makan ayam itu, pertama kali memberi makan ayam kececeran, pakannya itu, banyak yang terbuang. Kalau belum bisa, 1 jam hanya beberapa ratus ayam saja itu. Tapi kalau orang yang sudah bekerja setahun, sudah tidak kececeran, sejam bisa ribuan ayam yang diberi pakan itu gitu. Sehingga begini ini perusahaan otomatis mendapatkan hasil lebih. Ya, hasilnya tidak kececeran itu lah, sudah efisien. Sejam yang biasanya hanya 100 ekor menjadi 500 ekor. Lebih efisien. Jadi perusahaan ikut diuntungkan ya. Sehingga sungguh zalim sebetulnya kalau dengan begitu tidak ditingkatkan gajinya itu. Sehingga rambu-rambu dalam Islam ini Rasul menyatakan man kana lana amilan falyaktasib zaujatan. Fa illam yakun lahu khadimun falyaktasib khadiman. Fa illam yakun lahu maskanun falyaktakhid lahu maskanan. Aw laisa lahu dabatun falyattakhid dabatan. Nah, ini satu gambaran betapa Rasul memberikan isyarat kepada kita, hendaknya kalau mempekerjakan orang itu semakin lama, karena semakin pintar juga semakin ditambah bayarannya itu. Kata Rasul, man kana lana amilan, barang siapa yang memiliki pekerja, falyaktasib zaujatan, hendaknya dia diberi, kalau dia belum punya istri, hendaknya diberi bayar sehingga mampu dia memiliki istri. Itu. Jadi jangan tetap saja bujangan, tetap bayarannya kelas bujangan yang cukup dipakai makan seorang gitu, cukup untuk sewa kos kamar gitu. Mosok sudah semakin pintar tetap begitu? Ya tidak. Ya kalau sudah semakin pintar, ya kalau sudah waktunya menikah, ya diberi bayaran meningkat agar dia bisa menikah gitu. Orang itu kalau menikah ya paling tidak makannya jadi 2 porsi. Ruangannya ya jadi tidak hanya 1 kamar ya. Ada kamar untuk masak lah gitu. Nah, jatahnya mesti tambah gitu. Ya, jangan sampai tetap saja itu. Fa illam yakun lahu khadimun falyaktasib khadiman. Kalau dia tidak memiliki pembantu, itu berikutnya, maka falyaktasib khadiman, hendaknya dia diberi tambahan gaji sehingga dia bisa mengambil pembantu itu gitu. Karena mula-mula bujangan misalnya, terus pekerjaannya lama, tidak pinter, ditambahlah gajinya itu biar sehingga bisa menikah. Orang kalau menikah itu ya kan hanya cukup menikah ya Kak, akhirnya punya anak gitu. Kalau punya anak, terus istrinya juga bekerja atau harus mengurus rumah tangganya itu, punya anak lagi itu, mesti mundak sibuk. Tidak susah pekerjaan di keluarga itu. Seiring dengan penambahan anak itu, anak pertama mungkin masih ringan.
Kalau anaknya sudah 2 gitu, ibu rumah tangga itu bekerja di rumah, atau bahkan apalagi kerja di luar, apalagi lebih susah lagi itu di rumah, membersihkan rumah, mencuci, ngurus anaknya 2 lagi gitu. Sehingga kalau orang jadi sejak menikah anaknya 1 tambah anaknya 2 gitu, ada waktu, ada penambahan waktu yang itu mesti ada penambahan profesionalisme orang. Nah itu konsekuensinya gajinya ditambah karena lebih profesional itu. Sehingga pada waktunya, pada sudah punya anak 2 itu, sudah sibuk itu, nah dia sudah cukup gajinya untuk membooking pembantu gitu. Nah ini urutan hidup orang itu. Fa illam yakun lahu maskanun falyattakhid lahu maskanan. Jika orang bekerja ini nanti itu tadi semakin lama sudah sibuk tadi itu dan dia belum punya rumah, hendaknya perusahaan punya perhatian agar dia seorang pekerja ini bisa membeli rumah. Meskipun apalah bentuknya rumahnya itu. Yang penting tidak kontrak gitu, tidak kos gitu. Ini harus ada tahapan. Semakin lama bekerja itu akan semakin pinter, konsekuensinya semakin banyak pendapatannya atau banyak upahnya, sehingga bisa dipakai untuk membeli rumah meskipun nyicil itu ya, tetapi harus cukup begitu itu, pokok jangan tetap pekerjaan itu gitu. Au laisa lahu dabatun falyattakhid dabatan. Atau kalau dia tidak punya atau belum punya kendaraan, apapun kendaraannya itu falyattakhid dabatan, maka hendaknya dia bisa mampu membeli kendaraan itu ya, meskipun sepeda motor yang jelek dulu itu harus ada perhatian di situ. Jadi seorang pengusaha itu akan lebih baik kalau tahu satu persatu, meskipun tidak juragannya lah gitu. Ada petugas yang diperintahkan oleh juragan itu untuk mengamati satu persatu pegawai itu atau pekerja itu gitu. Biasanya ada urusan HRD begitu itu ada divisi khusus yang mengurus pekerja itu. Urusan pekerja itu jangan hanya berorientasi pekerja harus bekerja keras, datang jam sekian, nanti pulang jam sekian, sepanjang bekerja tidak boleh istirahat. Tidak hanya itu mestinya yang diurus sebagai seorang pengusaha muslim itu. Tetapi apa? Satu persatu nasib pekerjanya itu harus terperhatikan. Ini orang ini bekerja sudah berapa tahun, kondisi rumahnya sudah punya anak apa belum, punya istri apa belum, punya anak belum, kalau sudah punya anak ribetnya kayak apa itu, kalau anaknya 2 gajinya sudah naik apa belum itu, karena semakin pintar tadi itu. Kalau sudah begitu nanti sudah bisa beli rumah atau nyicil rumah apa belum gitu. Jangan sampai terjadi orang dipekerjakan sudah lebih dari 15 tahun tetap ngontrak saja gitu. Dinasihati kalau belum mau, ini kamu ini membebani saya ini mempekerjakan kamu ini diperintahkan oleh Nabi untuk memfasilitasi kamu. Kamu harus punya rumah. Ya apa carane ini? Ayo tak antar ke sana, tak tunjukkan perumahan sana. Atau kalau kamu masih merasa berat, ini saya diberi kebijakan, diberi utang cicilan untuk membayar uang mukanya, gitu. Begitu itu upaya agar kehidupan hubungan kita antara orang yang pekerja dan yang mempekerjakan itu hubungannya secara islami begitu itu. Ya. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang harus sengaja dilakukan oleh orang itu, oleh pekerja, orang yang mempekerjakan ini, jangan sampai tidak terprogram. Gitu. Di kegiatan-kegiatan proyek yang besar itu meskipun tidak dipekerjakan sepanjang tahun itu toh mesti ada tahapannya orang itu ya. Jadi saat misalnya ada proyek tertentu proyek bangunan gitu. Ada proyek bangunan di tempat tertentu itu dia merekrut para pekerja. Gitu.
Guru pekerja itu mesti di tes dulu, apa kamu memang bisa secara profesional begini ini. Coba bagaimana cara merencanakan bangunan ini, misalnya begitu. Bagaimana cara mengevaluasi, bagaimana cara mendayagunakan pekerja-pekerja ini. Gitu. Nah itu kalau dia berkualifikasi sebagai seorang mandor, ya harus digaji sendiri sebagai seorang mandor gitu. Kalau ternyata jadi mandor sudah lama, dia terus bisa berani menjadikan mandor ini, yang dulu mandor ini sebagai pemimpin divisi dalam satu kawasan tertentu itu, ya kalau sudah berani mempekerjakan seperti itu juga harus disembadani upahnya itu. Gitu ya, gambarannya seperti itu. Sehingga meskipun tidak bekerja dalam satu perusahaan yang sama, karena kepintarannya itu secara mekanistik sebagaimana hadis ini tadi. Kalau bekerjanya kira-kira sudah lebih dari 15 tahun, yang benar bisa membeli rumah benar karena memang kepandaiannya itu. Ini yang dimaksud dalam Islam, hubungan industrial dengan pekerja dan yang mempekerjakan itu seperti ini. Lalu berikutnya, prinsip yang kelima adalah prinsip penambahan fasilitas di saat ada penambahan volume kerja. Ya. Dalam bahasa sehari-hari di perusahaan itu sering terjadi itu, kalau perusahaan itu merasakan menambah tenaga kerja belum mampu, tetapi pekerjanya itu kalau tetap pekerja yang ada itu masih kurang, para pengusaha itu lebih senang menjalankan konsep lembur. Ya, konsep lembur. Lembur itu apa? Ya, ada tambahan waktu yang harus dikerjakan oleh pekerja ini di luar pakem yang sudah ditentukan awal gitu. Misalnya, Mas sampean bekerja di sini ya, masuk jam 7:30 pagi, nanti 1:30 pulang. Gitu. Ada istirahat 1 jam. Jam 11:30 sampai jam 11:30 gitu. Itu pakem. Gitu. Sehingga kalau tidak seperti itu, maka harus ada sesuatu yang menjadi balasan, sesuatu menjadi upah tambahan. Gitu. Rasul menyatakan, wala tukallafuhum ayyul amalu min amali ma la yutikuna fa idza kalaftumuhum fa'inuhum. Dan janganlah membebani mereka, dan janganlah kamu sekalian membebani mereka yang dimaksud adalah para pekerja itu, ayul amalu dalam kegiatan bekerja, tidak kerja sosial, tapi bekerja yang profesional itu. Min amali ma la yutikuna, membebani dengan pekerjaan yang yang berat gitu ya, yang tidak menjadi kuasanya kalau saat normal gitu. Tetapi kata Nabi, fa idza kalaftumuhum fa'inuhum. Tetapi apabila kamu sekalian membebani itu, hendaknya kamu juga menolong kepada dia, kepada pekerja itu maksudnya. Apa ini yang dimaksud? Dalam bahasa kita sehari-hari, kalau kamu sekalian menambah waktu, gitu ya, mempekerjakan mereka dalam waktu lembur, gitu ya. Misalnya kalau di perusahaan peternakan itu sering terjadi begini nih. Misalnya ada pekerja yang bekerja secara shift, pagi datang memberi pakan pada peternakan ayam gitu.
Pekerjaannya memberi pakan, memberi minum, mengambil telur, membersihkan lokasi kandang gitu. Itu pakem itu. Tetapi satu waktu perusahaan itu mendatangkan DOC, itu ayam yang masih kecil itu dari pabrik penetasan itu. Jadi itu kalau begitu datang tuh ribet itu. Dia harus diberi minuman berenergi tinggi gitu. Dia harus disiapkan alasnya, harus diberi brother penghangat itu, diberi pakan yang lembut itu, dan datangnya sore gitu biasanya itu. Kalau datangnya siang stres jadinya nanti. Jadi datangnya mesti sore. Lah apakah sore itu mau mencari pekerja dari luar? Nah itu justru tidak efisien begitu itu. Di samping secara medis peternakan itu tidak dianjurkan karena nanti rentan terhadap penyakit di orang dari luar itu. Orang yang sudah tiap hari di kandang itu yang justru aman itu. Tetapi orang ini waktunya pulang gitu. Jam 7:30 sampai jam 3:30 pulang gitu. Nah ini bosnya bilang, kamu minta tolong, kamu sekalian aja lembur tambahan waktu dari 7:30 sampai 7:30 malam ya itu. Nanti saya beri tambahan, nah, gitu caranya itu. Sehingga jangan sampai kosongan, kamu pekerja di sini bertahun-tahun, bantu saya ini. 7:30 sampai 7:30 itu. Nah, padahal dia itu mestinya kalau sudah pulang itu ya pulang sampai rumah, mandi bersama istrinya, anak-anaknya, makan bareng gitu. Itu terampas itu tidak bisa dilakukan gitu. Tetapi meskipun begitu bisa saja kata Nabi asal ya diberi ganti rugi gitu, dibantu mereka itu. Ya nanti setiap per jam saya akan beri sekian gitu, tambahan sekian gitu. Harus begitu Ibu sekalian. Jadi sering begini ini terlupakan. Gitu. Apalagi dalam kondisi pekerjanya itu yang tidak terlalu berpengalaman gitu ya. Itu orang-orang kecil, orang-orang pekerja kasar gitu. Kalau saat bekerja ini bisa semenang-menang juragan itu, gitu ya. Kamu kalau tidak mau nambah waktu ini, bantu ini, udah besok berhenti aja gitu. Pikir dia itu, aduh kalau saya berhenti tidak kerja itu, lalu apa mendapat saya itu? Makan apa anak saya itu? Jadi dengan terpaksa, oh ya harus bersabar. Maunya mesti sudah pulang ketemu keluarga, tidak dulu gitu. Menambah waktu untuk menambah pekerjaan ini. Sudah begitu tidak diberi apa-apa. Ini kan sungguh zalim orang yang seperti ini. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, Rasul menekankan etika memiliki pekerja itu kalau kita terpaksa untuk menambah beban mereka, maka hendaknya kita juga menolong mereka. Kalau kita mempekerjakan lembur mereka, juga harus ada hitungannya, tambahan berapa yang ditambahkan sebagai ongkos lembur itu. Tentu saja ongkosnya berbeda dengan ongkos biasanya itu. Karena apa? Karena ini mudah susah bekerja pada saat kondisi tubuh sudah capek. Bekerja pada saat kondisi emosi sudah tidak lagi stabil, yang biasanya sudah cooling down secara emosional, sudah santai, ini masih harus bekerja gitu. Nah begini ini kalau tidak diberi kompensasi ya sungguh merugikan gitu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada 5 prinsip dalam pengembangan pegawai sebagai seorang yang mempekerjakan. Ini tentu menjadi pelajaran kita semua, manakala kita nanti barangkali saudara-saudara sekalian, para santri ini nanti ada yang punya perusahaan, ada yang memiliki PT, CV, menjadi kepala sekolah, menjadi rektor, menjadi bupati. Itu semua adalah jabatan yang tidak mungkin tanpa anak buah itu. Ya. Pada saat memiliki anak buah ini tentu
pelajaran Rasul ini harus kita terapkan. Siapa lagi yang kita anut dalam Islam ini kalau tidak Rasul? Rasul memerintahkan begini ini. Sehingga jangan sampai kita semua ini terjebak dalam kehidupan hedonisme, dalam keduniaan ini, saking pengennya kaya sendiri. Jangan pengennya berjaya sendiri. Semua orang di sekelilingnya yang menjadi anak buahnya itu dipeletek tanpa diberi kompensasi. Hak-haknya tidak dipenuhi. Jangan sampai begitu. Rasul sudah memberikan peraturan atau rambu-rambu aja dalam ajaran Islam seperti ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya di kemudian hari. Nanti kita betul-betul pada saat berhubungan dengan orang lain dalam hubungan kerja betul-betul bisa menerapkan rambu-rambu dalam Islam ini, sehingga betul-betul kita kafah dalam melaksanakan ajaran Islam ini. Tidak saja yang sempurna sholatnya, zakat puasanya, tapi juga hubungan muamalah kita seperti ini juga tergolong sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita manakala kita bisa melaksanakan ajaran Islam yang sebaik-baiknya. Saya kira itu para santri sekalian yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.